semuanya, perkenalkan kami dari kelompok satu yang beranggotakan 6 orang. Nah, pada saat ini kami berkesempatan untuk berbincang-bincang dengan salah satu narasumber kami mengenai penerapan nilai Pancasila dalam relasi lintas agama di institusi pelayanan kesehatan. Jadi saat ini kita udah bersama-sama dengan narasumber kita. Kakak boleh perkenalin diri dulu. Halo semua, perkenalkan nama saya Sadwika Lorencia Alexio Devina. Saya alumni Faculty of Nursing angkatan 2017 dan saya sempat bekerja di Siloam Hospital Lipo Village di Karawaci selama 2 tahun, kurang lebih 2 tahun, dan saat ini saya sedang kursus bahasa Belanda untuk nantinya akan mencoba untuk bekerja di Belanda. Baik, selanjutnya kita akan masuk ke sesi pembicaraan. Yang pertama, bisakah kakak menjelaskan atau menceritakan pengalaman kakak yang selama bekerja sebagai perawat? Ya, sebelumnya saya bekerja di Siloam Hospital. Saya bekerja sebagai seorang perawat. Saya bekerja di bidang emergency department. Dan saya sudah bekerja selama 2 tahun. Bagaimana pengalaman kerja saya di sana? Ya, saya cukup menyenangkan karena saya belajar mengenai banyak hal, belajar mengenai skill keperawatan tentunya. Kemudian saya belajar bagaimana saya bisa menangani pasien-pasien saya dengan berbagai penyakit, dan saya juga bekerja di dalam tim. Apakah selama kakak bekerja itu memiliki rekan-rekan kerja yang beragam, baik itu dalam hal beragam suku ataupun agama? Bagaimana kakak menjalani keseharian dengan keberagaman tersebut? Iya, saya punya teman-teman, rekan-rekan kerja dengan berbagai macam suku, ras, dan agama tentunya. Bagaimana saya menjalani keseharian keberagaman ini, itu saya cukup terbiasa ya sebenarnya, karena sejak dari perkuliahan juga saya memiliki teman-teman dari berbagai macam suku dan ras. Tetapi bedanya di tempat kerja saya memiliki teman-teman yang memiliki keyakinan yang berbeda dengan saya. Dan bagaimana saya mengatasinya, yaitu saya mencoba untuk memahami mereka, mencoba untuk mentoleransi mereka, begitu. Dan untuk saya sendiri juga memiliki kepala ruangan yang cukup bijaksana, yang selalu mengingatkan kami untuk bagaimana caranya bersikap dengan rekan-rekan kerja yang lain, dan mengingatkan bahwa kita memiliki keberagaman dan kita harus saling mentoleransi, begitu. Dan untuk pengalaman saya sendiri, khususnya di dalam pekerjaan, mengenai beragam agama ya. Oke. Untuk keberagaman agama, contohnya misalnya ketika berpuasa untuk teman-teman yang muslim, kami memberikan waktu untuk mereka untuk berbuka puasa atau mungkin sahur. Jadi kita membackup pekerjaan mereka. Dan terkadang kita juga untuk kita makan dan minum di depan mereka, menjaga untuk tidak makan minum di depan mereka. Dan kalaupun memang terpaksa harus makan dan minum di depan mereka, kita biasanya meminta izin dulu, kita mengutarakan dulu, menyampaikan dulu kalau kita mau makan. Atau ketika Paskah dan Natal juga, biasanya teman-teman yang beragama lain juga membackup kita, membackup pekerjaan kita, begitu. Nah, lanjut nih Kak, untuk pertanyaan selanjutnya, itu apakah kakak dan rekan-rekan kakak selama bekerja itu sudah menerapkan sila kedua dalam Pancasila dengan baik? Contohnya tuh misalnya kayak dalam
pekerjaan itu sudah saling menolong atau saling berbagi, tidak membeda-bedakan, terus memberi rasa hormat dan taat gitu pada senior-senior kakak atau sesama rekan kerja juga. Jadi apakah sila kedua itu sudah diterapkan dalam pengalaman kerja kakak atau belum? Kalau untuk sudah atau belum itu sebenarnya relatif ya. Tetapi kita setiap hari mencoba untuk saling memahami, saling menghargai. Kalau untuk tolong menolong, kita pasti harus melakukannya karena kita punya satu tujuan untuk kesembuhan pasien. Jadi kita memang harus bisa bekerja di dalam tim gitu. Kalau untuk taat kepada senior begitu, itu pasti kita lakukan sih. Nah, untuk pertanyaan selanjutnya, apakah kakak dan rekan-rekan mempraktikkan kerjasama yang baik dalam pekerjaan yang dilakukan, walaupun dalam keberagaman, namun tetap bisa bersatu untuk mengerjakan tugas dan tanggung jawab kakak? Kalau sudah atau belum, kami masih mencoba untuk semakin lebih baik lagi. Tetapi kalau misalnya untuk bekerja sama, kita memang dituntut untuk bisa bekerja sama di dalam tim. Sehingga untuk bekerja sama itu pasti sudah dilakukan. Dan kami juga memiliki tujuan yang sama, yaitu untuk kesembuhan pasien tersebut. Ya. Baik, kita masuk pada pertanyaan selanjutnya. Apakah kakak pernah mengalami konflik dalam lingkungan pekerjaan? Dan kalau ada, bagaimana penyelesaian konflik tersebut? Apakah konflik diselesaikan dengan cara musyawarah? Dan kalau bisa ceritakan pengalamannya yang sederhana. Untuk konflik, jarang ya terjadi konflik. Mungkin contoh sederhananya, ketika misalnya di ruangan saya sendiri di emergency department, untuk teman-teman atau untuk kami yang beragama Kristiani itu lebih banyak daripada yang beragama Muslim atau beragama Hindu atau yang memiliki keyakinan yang lain. Sehingga kalau misalnya untuk Paskah atau untuk Natal, itu untuk sistem backupnya jadinya tidak bisa untuk di backup semua gitu. Jadi cara kami adalah biasanya kepala ruangan memberikan jadwal. Misalnya siapa yang bisa libur atau bisa beribadah di hari, misalnya untuk Paskah, bisa beribadah di Jumat Agung siapa, untuk yang bisa beribadah di Minggu Paskah siapa, untuk Natal juga siapa yang bisa beribadah di malam Natal atau di waktu hari Natalnya begitu. Dan nanti baru kami jika memiliki pendapat, misalnya kami ada pelayanan begitu, itu nanti kita bisa diskusikan dan bisa tukar jadwal begitu sih. Oke, berarti musyawarah ya Kak. Jadi kayak adil gitu. Ada pembagiannya berdasarkan izin juga ya. Terus saya mau lanjut ke pertanyaan selanjutnya nih Kak. Apakah dalam keberagaman itu dan juga dalam pekerjaan Kakak setiap hari, Kakak melihat bagaimana Kakak melihat ada perlakuan adil untuk semua umat beragama yang ada di tempat Kakak bekerja? Apakah yang semuanya diperlakukan adil atau ada yang diperlakukan berbeda? Contohnya ada satu golongan yang dikhususkan gitu. Bagaimana Kakak melihatnya dan bagaimana Kakak meresponinya? Kalau misalnya di tempat saya sendiri, itu kami diperlakukan semuanya adil. Jadi dan seperti yang saya sudah sampaikan, bahwa kepala ruangan kami juga setiap hari mengingatkan untuk kami bisa menghargai satu sama lain, untuk jangan sampai ada konflik begitu. Sehingga dan kami masing-masing juga berusaha, dan saya sendiri juga belajar untuk menghargai orang lain, untuk bagaimana caranya agar kami tidak menyinggung perasaan orang lain, karena masalah agama ini cukup sensitif ya, begitu. Dan untuk dari saya sendiri,
karena saya juga dididik di lingkungan UPH, sehingga saya harus mencerminkan apa yang telah saya pelajari mengenai integritas, mengenai godly karakter juga itu harus kami terapkan di dalam lingkungan kerja kami, begitu. Nah Kak, dari yang semua jawaban Kakak tadi, saya bisa menyimpulkan bahwa sebenarnya dalam lingkungan kerja Kakak itu benar-benar sudah menerapkan nilai Pancasila. Mulai dari sila yang pertama, yang kedua, yang ketiga, yang keempat, yang kelima. Kalau dilihat dari kacamata perbedaan agama gitu, perbedaan suku ras, adanya keberagaman itu juga saya melihat Kakak dan juga teman rekan-rekan kerja Kakak yang lain itu menanggapinya dengan sangat baik. Jadi bersyukur ya ada lingkungan kerja yang seperti itu. Ya, jadi nah teman-teman, jadi kedepannya yang bisa kami katakan lewat video ini bahwa terapkanlah nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan kalian sehari-hari, karena itu sangat membantu, sangat berguna kepada teman-teman semua untuk menciptakan hidup yang aman, hidup yang damai, dan juga yang pasti berlandaskan dengan dasar negara kita yaitu Pancasila. Nah teman-teman, dari video ini kami berharap teman-teman semua bisa mempraktikkan hal-hal yang baik juga ke depannya, meniru kebiasaan yang baik dan juga yang pasti berlandaskan atas dasar negara kita Pancasila. Terus juga kami mau berterima kasih kepada narasumber kami Kak Wika. Terima kasih banyak sudah menyempatkan waktu untuk ke kami ngobrol sedikit di sini. Semoga sukses terus ke depannya Kak, dan Tuhan Yesus memberkati. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati.